Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang memprediksi harga saham dan keputusan membeli atau menjual. Sebelum kami memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Herpiana Wahyunita Arisanti, yang kedua Lala Faradila, saya sendiri Liza Hanim, yang terakhir Mia Hamdiani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mia Hamdiani. Mia Hamdiani, saya persilakan. Baik, jadi saya akan menyampaikan tentang pengertian saham terlebih dahulu. Pengertian saham di sini adalah dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas, yakni PT. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perhubungan saham tersebut perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut berada, maupun faktor yang sifatnya makro, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Herpiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan resiko memiliki saham. Pertama, keuntungan memiliki saham yaitu 1, mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kedua, capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang likuid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Kemudian di sini resiko memiliki saham. Pertama, tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Yang ketiga yaitu resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau likuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemudian terburuknya adalah jika tidak lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Slide selanjutnya. Kemudian cara beli saham. Investor dapat membeli saham suatu emiten di pasar modal melalui 2 cara. Yang pertama yaitu membeli di pasar perdana, yaitu pada saat saham ditawarkan pertama kalinya kepada masyarakat atau investor, atau yang lazim disebut penawaran umum saham perdana atau IPO atau go public. Kedua yaitu membeli di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang dimiliki investor lainnya melalui perusahaan efek atau broker yang menjadi anggota bursa.
Hanya perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang dapat melakukan jual beli saham melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Slide selanjutnya. Kemudian memprediksi saham. Cara memprediksi saham naik atau turun untuk investor. Prediksi itu berhubungan dengan tanda. Ada tanda di mana saham akan naik. Tentu tidak pasti, tapi ada potensi yang begitu besar di mana nilai saham akan naik. Ada tiga tanda di mana saham akan naik, yaitu pertama, bullish engulfing. Dalam bahasa Indonesia, bullish engulfing itu artinya memeluk. Jadi ada candlestick yang berbentuk seolah sedang memeluk. Candlestick tersebut adalah candlestick yang besar dan menunjukkan warna positif atau hijau. Sementara candlestick yang dipeluk itu merah dan lebih kecil. Yang kemudian bullish harami. Tanda seperti ini biasanya muncul ketika kondisi pasar saham sedang tidak pasti. Selalu ada penurunan tapi ada tanda kenaikan. Ini ditunjukkan dengan adanya candlestick ganda. Inilah yang menunjukkan bahwa akan ada kenaikan setelah nilai saham turun. Kemudian yang ketiga yaitu homing pigeon. Ini ditunjukkan dengan adanya double candlestick. Jika ada kondisi politik atau ekonomi yang tidak pasti yang menyebabkan ketidakpastian, biasanya candlestick akan menunjukkan tanda ini. Dan itu artinya kita tidak boleh panik. Harga saham memang turun, namun ada momen di mana harga saham akan merangkak naik, bahkan bisa naik tinggi dari sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala Paradila. Selanjutnya, penerapan contoh metode machine learning yang digunakan untuk memprediksi harga saham. 1. Support Vector Regression untuk saham indeks harga saham gabungan atau IHSG. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi saham adalah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pergerakan IHSG mencerminkan kinerja pasar keuangan apakah sedang mengalami peningkatan atau penurunan. Apabila kondisi ekonomi negara sedang baik, maka IHSG menunjukkan adanya tren yang meningkat. 2. Neural Network untuk prediksi saham IDX dan Bursa Efek Indonesia. Salah satu pusat pergerakan ekonomi Bursa Efek Indonesia dan IDX setiap hari memperdagangkan bursa efek, bursa saham perusahaan. Keseluruhan pergerakan saham pada neural network untuk memprediksi harga saham bursa efek, sebuah jaringan saraf membuat prediksi berdasarkan masukan variabel deskriptor disajikan ke jaringan dan bobot yang terkait dengan koneksi di jaringan. Dalam prediksi menggunakan neural network, ada beberapa algoritma yang sering digunakan seperti backpropagation dan dioptimasi dengan conjugate gradient. Algoritma tersebut memprediksi dengan menggunakan data pelatihan yang ditetapkan dengan menyesuaikan bobot untuk mengurangi kesalahan prediksi. Yang ketiga, Extreme Learning Machine atau ELM pada saham Bank Mandiri. ELM termasuk dalam single layer feed-forward neural network, di mana nilai bobot input dan bias dibangkitkan secara acak. Kelebihan dari ELM adalah waktu pelatihan yang cepat dibanding algoritma lain seperti SPR dan backpropagation. Tahap yang ada pada ELM meliputi normalisasi, pelatihan, pengujian, dan denormalisasi, serta evaluasi.
Yang keempat, recurrent neural network. Recurrent neural network atau RNN digunakan untuk melakukan prediksi terhadap nilai saham dari histori harga saham. Fitur yang diidentifikasi yaitu harga terendah, harga tertinggi, harga buka, harga tutup, volume, rata-rata harga, dan pergerakan. Slide selanjutnya. Analisa saham. Analisa saham sebagai upaya membedah dan menelaah saham perusahaan tertentu yang bertujuan untuk melihat serta menilai kinerjanya selama ini, hingga calon investor bisa menentukan apakah saham pilihan mereka layak untuk dibeli atau tidak. Kelayakan di sini maksudnya adalah apakah saham tersebut bisa memberikan profit atau tidak. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jenis analisa saham yaitu yang pertama, analisa fundamental. Analisa saham fundamental yaitu analisis yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Ada dua jenis pendekatan yang umumnya digunakannya, yaitu yang pertama, pendekatan analisa fundamental top-down. Pendekatan analisa fundamental top-down memungkinkan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Dalam pendekatan ini ada 4 poin yang menjadi pertimbangan, yaitu kondisi makroekonomi global, yang kedua kondisi makroekonomi dalam negeri, yang ketiga prospek pertumbuhan per sektor usaha, dan yang terakhir fundamental perusahaan. Selanjutnya pendekatan analisis fundamental bottom up. Pendekatan analisa saham fundamental bottom up yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama. Pendekatan ini harus bisa melihat aspek terperinci dari kinerja suatu perusahaan, seperti harus mengintip laporan keuangan, bahkan juga harus tahu daya usaha perusahaan tersebut. Yang kedua, analisis saham teknikal. Melalui analisa teknikal, investor dapat melihat kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lalu. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan gambaran pergerakan harga saham di masa mendatang. Analisa ini sangat membantu mereka yang hendak berinvestasi dalam jangka panjang. Investor bisa menentukan waktu yang tepat untuk membeli saham. Trader bisa menggunakan analisis teknikal sebagai acuan saat menentukan saham-saham yang berpotensi memberikan profit dalam jangka pendek. Analisa ini lebih sering digunakan oleh trader karena bersifat teknis dengan pergerakan yang lebih cepat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Waktu yang tepat untuk membeli saham sangat perlu diperhatikan, sebab hal tersebut menentukan untung dan rugi dalam berstrategi investasi. Pengetahuan pertama tentang dunia investasi saham bisa dimulai dari pengetahuan dasar, yaitu kapan harus membeli dan kapan harus menjual saham. Adapun waktu yang tepat sebenarnya dapat dilihat dari dua hal, yaitu atas dasar analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental ini mengacu pada analisis melalui pendekatan terhadap kondisi ekonomi, politik, atau bahkan dengan melihat tren perkembangan bisnis yang ada. Analisis ini salah satunya bisa dilihat dari laporan keuangan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli saham atau melakukan teknik taking profit. Antara lain, profil dan tingkat likuiditas perusahaan, fluktuasi di indeks harga saham gabungan, trend market, return of equity, atau laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut,
sales atau penjualan. Adapun selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Ada beberapa strategi untuk membeli saham, yaitu yang pertama buy one weakness, atau membeli saham ketika harga tersebut sudah turun level tertentu dan aman untuk dibeli. Yang kedua yaitu buy if atau on record. Merupakan strategi membeli saham ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau bahkan naik menembus resistance atau level tertinggi. Yang ketiga yaitu buy one retracement. Merupakan strategi beli saham yang dilakukan setelah terjadi breakout atau harga bawah. Saham yang berhasil breakout ini umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang kencang atau menghasilkan keuntungan yang baik bagi investasi. Waktu yang tepat untuk menjual saham tentunya ketika harga sedang naik atau profit taking. Cara memilih waktu yang tepat yaitu membeli saham di setiap kuartal. Jika ingin membeli saham secara rutin, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli saham secara triwulan 3 atau 3 bulan, atau hingga 4 kali dalam setahun. Adapun periode terbaik untuk membeli saham dan memulai taking profit adalah di bulan Mei, Agustus, November, dan Februari. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan sehingga dapat diperhitungkan saat membeli saham. Yang kedua yaitu saat perusahaan dalam kondisi baik. Saat memutuskan untuk membeli saham di suatu perusahaan, pastikan kita memiliki analisis fundamental yang sederhana yang bisa didapatkan dengan membaca berita tentang keadaan perusahaan target. Dengan itu, kita dapat menilai apakah bisnis perusahaan yang menjadi target tumbuh sehat atau tidak, atau bisnis tersebut untung atau rugi. Yang terakhir yaitu saat saham memiliki prospek yang cerah. Selain analisis fundamental, kita juga dapat melakukan analisis teknikal sederhana untuk saham pilihan. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk memberitahu bahwa saham yang dibeli memiliki harga permintaan dan harga beli yang baik. Baik, itu saja materi dari kelompok 6.